Jensen melihat kedua istrinya keluar dari kamar mandi. Dia menjadi tergoda, sudah lama dia tidak berhubungan dengan istrinya. Pandangan apa itu? Aku tidak akan bermain denganmu, aku mau mandi. Melihat Jensen menatapnya, wajah Veronica memerah dan langsung pergi seolah melarikan diri. Kamu bukannya habis mandi? Natasha segera menatap Veronica dengan aneh. Oh ya? Kenapa seingatku aku belum mandi? Kata Veronica sambil tersenyum. Jensen dan Natasha mengerutkan keningnya. Apa Veronica hilang ingatan? Natasha menunjuk piyama yang dikenakan Veronica. Piyama itu kamu pinjam denganku dan kamu bertanya di mana hair dryer. Veronica menepuk dahinya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya aku sudah mandi, ingatanku ini. Jensen menghampiri Veronica untuk memeriksa denyut nadinya, namun semuanya normal. Dia mengira itu adalah efek samping dari ramuan gen. Aku harap ingatan jangka pendek ini hanya sementara. Jensen, cepat mandi. Veronica mendorong Jensen. Jensen tersenyum nakal dan berkata, kalau aku sudah mandi, apa kita akan? Jantung Veronica berdetak dengan sangat cepat. Dia masih perawan, memikirkan hal seperti ini membuatnya sangat bersemangat dan canggung. Beberapa hari ini saudaraku datang, lain kali saja. Dia tersipu dan melarikan diri ke kamar. Lain kali? Jensen terdiam dan masuk ke kamar mandi. Tepat saat dia menutup pintu, dia melihat pakaian kotor di keranjang, baju biru, stoking warna hitam dan warna kulit, sepertinya milik mereka. Jensen lupa siapa yang mengenakan warna hitam dan siapa yang mengenakan warna kulit. Dia akan tahu setelah menciumnya. Setelah Jensen keluar, lampu ruang tengah sudah dimatikan, mungkin Natasha dan Veronica sudah beristirahat. Dia menggelengkan kepala, dia ingin beristirahat, tiba-tiba dalam sekejap sudah sampai di luar halaman. Tuan Jensen, semua target misi telah dibereskan. Terdengar suara panah dari sisi yang gelap. Jensen melihat dia sepertinya terluka, berjalan ke arah panah dan mengobatinya. Di mana yang lain? Di markas. Ayo kita pergi. Dragon Hall memiliki beberapa markas rahasia di ibu kota. Klub Dragon Hall, mereka bisa mengambil berbagai misi, merupakan klub olahraga ekstrim, sekarang memiliki 50 anggota, anggotanya adalah penggemar olahraga ekstrim dari dalam dan luar negeri. Panah membawa Jensen menuju ruangan bawah tanah. Ruangan itu sangat besar, dengan berbagai tempat pelatihan senjata, tempat bertarung, dan sebagainya. Tuan Jensen. Tidak ada orang luar di dalam ruangan, hanya ada Desmond dan yang lain, begitu melihat Jensen satu persatu datang menghampirinya. Jensen melihat mereka semua terluka. Dia mengeluarkan salep giok sambung tulang dan bubuk giok es untuk mengobati mereka. Semua orang melihat Jensen mengobati mereka, dalam hati sangat terharu dan mereka terdiam. Mereka semua merasa bersalah dan gagal. Aku tidak menyalahkanmu. Mereka adalah manusia modifikasi genetik, fisik mereka setara dengan transcendent tingkat awal. Setelah mengobati semua orang, Jensen meletakkan kedua tangannya di punggung dan berkata, aku ingin kalian membereskannya, untuk kalian tahu jalan untuk menjadi orang yang kuat sangat banyak. Cara untuk menjadi orang kuat sangat banyak. Mendengar ini, semua orang merasa seperti disambar petir. Kenyataannya, setelah kembali dari pelatihan di Pegunungan Everest, mereka sudah menyelesaikan misi dari Jensen satu persatu, dan Dragon Hall menjadi seperti sekarang. Hal ini membuat mereka melayang. Namun, Jensen melalui pertarungan ini memberitahu mereka, di luar masih banyak orang hebat. Kalau mereka hanya ingin menjadi organisasi yang kuat, kekuatan mereka saat ini sebenarnya sudah cukup, tapi kalau mereka ingin terus mengikuti Jensen, masih belum cukup. Melihat semua orang terdiam, Jensen kembali bertanya, katakan padaku, siapa yang mengalahkan manusia ikan itu? Jessica, jawab panah. Ternyata memang dia. Bahkan, ketika dia meninggalkan Gunung Perak, dia sudah menebaknya. Ketika mengingat kejadian lubang runtuhan, Jessica juga menyelamatkannya, apa mungkin dia benar-benar di pihaknya? Aku menggunakan pertarungan ini untuk melatih kalian, tidak disangka Jessica akan ikut campur. Tapi lupakan saja. Selain itu, aku ingin mengatakan bahwa kekuatanmu tidak sebagus orang lain. Bukannya kalian tidak bekerja keras, tapi sebaliknya, kalian telah bekerja sangat keras. Tapi, dunia ini memang tidak adil. Kekuatan kalian sudah cukup kuat untuk orang biasa. Tapi kalian jangan berkecil hati. Aku akan menggunakan pil ramuan untuk meningkatkan kemampuan kalian.
Setelah mengatakan itu, Jensen berbalik dan pergi. Dia berencana untuk menyempurnakan pil ramuan, untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setidaknya mereka masuk ke peringkat surgawi dan meningkatkan kemampuan bertarung pribadi mereka. Panah berkata dengan hormat, Tuan Jensen, Justin membatalkan misi. Alasan utamanya adalah kami ingin dia kembali ke Huaxia, tapi dia tidak menjawab. Lupakan saja, binatang ini, cepat atau lambat aku akan menemukannya. Jensen tahu setelah pertarungan Menara Awan, Justin merasa ketakutan. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam saat dia masuk ke dalam rumah. Jensen sudah berjalan selama sehari tapi tidak merasa lelah, dia masuk ke kamar dan berlatih. Aku ingin tahu apakah ada kabar dari ibu bos. Jensen tanpa sadar kembali memikirkan Elena. Rencana awal saat Veronica sudah bangun dia akan mencari Elena. Pukul 7 keesokan harinya, Jensen saat sedang sarapannya dia berpikir tentang Dragon Hall, dia akan menyempurnakan bahan-bahan yang ada. Ramuan obat, selain mencari di Aula Singlin, masih ada beberapa ramuan obat langka yang hanya bisa ditemukan dengan cara lain. Aku menemukan teratai salju 1000 tahun di keluarga Fang terakhir kali. Seharusnya keluarga Fang menyimpan banyak bahan berharga, aku akan bertanya padanya. Jensen menuju ke rumah keluarga Fang, setelah menunggu di kediaman keluarga Fang, dia kebetulan melihat Patricia keluar. Patricia juga melihat Jensen dengan tatapan yang rumit. Di pertempuran di Gunung Perak, dia melihat keajaiban yang diciptakan oleh Jensen. Mengingat itu, dia merasa sungkan terhadap Jensen. Patricia. Jensen berinisiatif menyapa. Patricia menanggapi dengan keberanian dan berjalan mendekat. Jensen, aku tidak menyangka kekuatanmu sangat kuat. Sepertinya aku pernah melawanmu beberapa kali, kamu ternyata mengalah kepadaku. Itu hanya latihan. Jensen menyentuh hidungnya. Setiap orang bukan musuh seumur hidup, jadi tidak perlu terlalu serius. Terlebih lagi, setiap kali membunuh dengan kaki, semuanya lenyap. Melihat penampilan Jensen, Patricia tanpa sadar memikirkan sesuatu dan wajahnya memerah. Apa kamu tahu saat kamu mengalahkan Dayton, aku pikir 4 bintang baru di dunia Jianghu telah berubah. Siapa yang tahu bahwa kamu bahkan mengalahkan pemimpin sekte pengemis, sangat melampaui 4 bintang baru di dunia Jianghu. Bahkan, saat Jensen mengalahkan Dayton, dia juga memiliki semangat juang di dalam hatinya. Kalau Jensen bisa, dia pasti juga bisa. Bahkan dia akan mengalahkan Jensen di masa depan. Alhasil kepercayaan diri ini baru saja lahir, dan Jensen mengalahkan pemimpin sekte pengemis. Bagaimana mengejarnya? Itu hanya kebetulan. Omong-omong, apa kakekmu ada? Ada hal yang ingin kutanyakan. Jensen menyadari Patricia sudah berubah. Dia sudah tidak ceroboh. Dia menghela napas, setelah posisinya meningkat, orang-orang di sekitarnya sedikit berubah. Perubahan semacam ini juga disebut tidak pada tempatnya. Sama seperti orang kaya baru, orang-orang di desa iri dan terpesona. Teman-teman yang biasanya bermain juga akan mengambil batasan. Semuanya karena rasa rendah diri dan cemburu. Kakek ada di rumah, tapi... Patricia memang telah berubah dan sangat sopan pada Jensen, tapi kalau kamu membunuh Dayton, aku takut kakek. Keluarga Fang ingin membuat batasan denganku? Tidak sulit bagi Jensen untuk menebak. Meskipun keluarga Fang adalah keluarga bangsawan, keluarga Gibson memiliki 2 aliansi seni bela diri yang hebat dan bahkan lebih kuat. Keluarga Fang tidak perlu mencari masalah dengan keluarga Gibson demi Jensen. Lagi pula, mereka hanya teman biasa. Begini saja, aku akan mengobrol dengannya, saran Jensen. Patricia merenung sejenak dan mengajak Jensen masuk. Setelah masuk mereka bertemu dengan Felicia dan Freddy. Felicia tidak seperti Patricia, dia sangat senang bertemu dengan Jensen seperti biasanya. Freddy hanya menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Jensen. Baru kemarin, tetua keluarga Fang menegur Freddy untuk tidak mencari masalah dengan Jensen. Awalnya, Freddy tidak terima, karena dia adalah tuan muda keluarga Fang. Setelah mengetahui Dayton dibunuh oleh Jensen, akhirnya dia menerima itu semua. Dia menyukai masalah Isabella. Kalau Jensen ikut campur, dia hanya bisa patuh menyingkir. Jensen, kenapa kamu ada di sini? Felicia menyambutnya dengan hangat. Aku ingin menanyakan sesuatu kepada kakekmu. Jensen dengan santai menanggapi dan mengikuti Patricia, tetapi ketika dia melewati Freddy dan berkata, aku tidak tertarik dengan Isabella.
Kalau kamu mau, kamu bisa mengejarnya, tapi aku ingatkan wanita itu sangat licik. Selain itu, kalau aku bertemu dengannya, aku pasti akan membunuhnya. Setelah mengatakan itu, dia memasuki ruang keluarga. Seluruh tubuh Freddy bergetar. Sepertinya wanita idamannya, di mata Jensen hanya seperti itu, bahkan dengan tega ingin membunuh Isabella. Ironisnya, dia justru berpikir Jensen menyukai Isabella. Dokter Jensen ada di sini. Di ruang keluarga, kakek Fang sudah menyiapkan teh dan menunggu. Jelas, saat Jensen pertama kali masuk ke rumah keluarga Fang, seseorang telah memberitahunya. Kalau biasanya, dia tidak mungkin menyambut Jensen, tapi Jensen yang sekarang sudah berubah. Jensen duduk dan berkata, kakek selalu bangun siang, kenapa hari ini bangun sangat pagi? Kakek Fang tersenyum masam dan berkata, itu tergantung pada siapa. Dokter Jensen ada di sini, jangankan tidur, kalau peti mati sudah ditutup aku akan tetap bangun. Dia tahu Jensen tidak hanya sangat hebat dalam bela diri, tapi juga memiliki latar belakang yang kuat. Dayton terbunuh, dan keluarga Gibson masih belum bertindak. Ini sudah menjelaskan semuanya. Bisa dikatakan Jensen sekarang menjadi juru bicara keluarga Wilbert. Dokter Jensen ada di sini pasti karena suatu alasan. Kakek Fang menuangkan teh untuk Jensen dan meminta Patricia dan yang lainnya pergi, membiarkan mereka berbicara berdua. Jensen mengambil cangkir teh, meminumnya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak mencari aliansi keluarga Fang, tidak perlu gugup. Kakek Fang tampak kaget dan malu. Dia tersenyum dan berkata, Dokter Jensen, aku tidak tahu kamu berada di ranah apa. Jensen bertanya, kakek, kamu rasa aku berada di ranah apa? Sejujurnya, jalur seni bela dirimu aneh, dan energi Ki sangat jelas berbeda, tapi aku rasa kamu seharusnya telah sampai di ranah celestial, kata kakek Fang. Jensen tertawa tanpa mengatakan apapun. Melihat penampilan Jensen, seluruh tubuh pria tua itu bergetar. Sebenarnya, dia sudah menebak, hanya dengan melihat ketegasan Jensen. Bagaimanapun, mengalahkan Master Transcendent, Thalius, kecuali kalau tidak terkalahkan, kalau tidak dia akan berada dalam ranah celestial. Penyihir surgawi. Memikirkan hal ini, pria tua itu menghela napas, di Huasia hanya ada 2 orang ranah celestial muda seperti kamu dan satunya di keluarga Gibson, sehabis itu adalah kamu. Aku pikir bahwa cucu perempuanku, Patricia adalah putri kebanggaan, tapi dibandingkan dengan kamu, dia redup seperti kunang-kunang. Dalam suaranya terdengar ketidakberdayaan dan iri hati. Yang tidak berdaya adalah bahwa dia berusia ratusan tahun, kemudian masuk ke ranah celestial. Jensen baru berusia 20-25 tahun, dan perbedaan usianya terlalu besar. Tentu saja, bagaimana kalau dia tahu Jensen baru berlatih 2 atau 3 tahun? Dia pasti akan iri, penyihir surgawi seperti ini bukan dari keluarga Fang. Kalau Jensen tidak bermasalah dengan keluarga Gibson, penyihir surgawi ini akan direkrut oleh keluarga Gibson. Ketika Jensen melihat kemunculan pria tua itu, dia berkata, kakek juga seharusnya adalah ranah celestial, master peringkat bumi Huasia. Kakek itu tidak menyangkalnya, tetapi dia menghela napas dan berkata, master peringkat bumi hanyalah nama palsu. Perkembanganku juga sangat lambat, bukan sesuatu yang pasti. Diam-diam Jensen terkejut. Keluarga Fang adalah 4 keluarga bangsawan terkuat di Huasia. Saat ini, kakek Fang adalah master peringkat bumi, lalu bagaimana dengan peringkat langit Huasia? Apakah semua adalah milik sekte tersembunyi? Tidak benar, ada lebih dari 1 sekte tersembunyi. Dia tahu tentang sekte Yuhua dan kuil Tao Chang Seng. Selain itu, sekte di balik layar Ibu Bos, juga berdasarkan catatan peringkat langit. Mungkinkah catatan peringkat langit mencatat para master di Huasia yang tidak bertanya tentang dunia? Bahkan lebih sulit untuk maju ke ranah celestial daripada naik ke langit. Tahun ini aku berumur 98 tahun, 50 tahun umur surga, mungkin seumur hidup akan lebih sulit untuk masuk ke alam berikutnya. Suara pria itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Jensen menggelengkan kepalanya. Pria tua itu tersenyum masam. Sepanjang sejarah Huasia, bukan tidak mungkin bagi seseorang seusiaku untuk mencapai level yang lebih tinggi. Misalnya, Santo Suci dari sekte Wudang yang dikabarkan, hidup dalam pengasingan dan menerobos hidup dan mati. Tapi, aku tidak memiliki pemahaman yang baik. Jensen langsung bertanya, mungkinkah kakek terjebak dalam latihan?
Kakek itu tidak menyembunyikan apapun, betul, sudah terjebak selama 30 tahun. Sebelum usia 60 tahun, latihanku meningkat pesat dan kemudian berhenti. Faktanya, banyak master seperti kita yang seperti ini, jadi aku hanya bisa menemukan cara lain untuk menerobos. Misalnya, yang dari keluarga Gibson, dia mencari kekuatan teknologi dan dari keluarga Wilbert, dia mengejar legenda tertua di Huaxia, sekte tersembunyi. Singkatnya, memiliki lebih banyak pengejaran, tetapi belum membuat kemajuan yang besar, kata kakek Fang. Saat Jensen mendengar ini, dia merasa sangat terharu. Menjadi seseorang yang sudah tua, bukan mengejar kekayaan tapi mengejar seni bela diri. Seni bela diri tidak hanya mewakili kekuatan, tetapi juga mewakili usia. Makin tinggi seni bela diri, makin lama usianya. Aku pikir kakek salah jalan. Jensen berkata dengan samar, menurutku, kekuatan seseorang ada batasannya. Kalau kamu tidak mencapai batasnya, kamu dapat mengandalkan metode peningkatan dan kekerasan. Tapi saat kamu mencapai batasanmu, yang kamu butuhkan adalah pikiranmu. Apa yang dia katakan memang benar. Misalnya, teknik kaisar manusia milik Jensen masih belum mencapai batasnya. Ini lebih seperti tahap awal, jadi tidak ada hambatan dalam latihan. Namun, metode peningkatan keluarga Fang telah mencapai batasnya. Mata pria tua itu berbinar, aku ingin mendengar detailnya. Celestial adalah sifat dari langit dan manusia menjadi satu, menurut perkiraanku dunia ini mengejar kekuatan alam, melihat Santo, dia pensiun dari dunia Jianghu dan bersembunyi di gunung, untuk menjadi dewa, kata Jensen, bela diri, semuanya tentang bela diri, bukankah semua orang yang berlatih bela diri mengejar ranah ini? Seluruh tubuh kakek Fang bergetar, seolah-olah dia mengerti maksud Jensen. Langit dan manusia menjadi satu. Kekuatan alam. Dia langsung menutup mata dan masuk ke pencerahan. Jensen tidak memberhentikan dia, sebenarnya pencerahan ini adalah warisan leluhur. Melihat ekspresi kakek Fang yang mengerutkan kening, 10 menit kemudian, dia membuka matanya dan tampak menyesal, Hais, bakat memang ada batasnya, susah untuk masuk ke keadaan seperti itu, aku keluar dengan cepat. Pencerahan adalah alam yang hanya dimiliki oleh master bela diri, tetapi alam seperti itu tidak dapat ditemukan. Begitu mereka mendapat pencerahan, kekuatan mereka pasti akan bertambah. Makin mendapatkan pencerahan kekuatan mereka akan menjadi makin kuat. Namun, kakek Fang hanya punya 10 menit dan membuang waktunya sia-sia. Dr. Jensen, kamu memang dokter hebat, tidak hanya menyembuhkan penyakit biasa, bahkan dapat menyembuhkan penyakit jantung praktisi seni bela diri kuno. Kakek Fang menatap Jensen dengan rasa terima kasih. Sejujurnya, aku tidak menyambutmu saat pertama kali, semuanya karena keluarga Gibson. Tapi sekarang aku tahu bahwa aku salah. Dr. Jensen adalah orang yang hebat, bagaimana bisa aku mengabaikannya? Begini, keluarga Fang tidak bisa membantumu di situ, tapi di dunia bisnis kami keluarga Fang bisa membantumu, misalnya kami keluarga Fang akan bergabung dengan aliansi Senlena. Aku tahu bahwa meskipun keluarga Wilbert telah bergabung, mereka tidak pandai dalam bidang pengobatan ilmiah dan teknologi, dan kebetulan keluarga Fang adalah menguasai bidang ini di Huaxia. Dia sangat jelas dengan produk aliansi Senlena. Produkmu ditujukan untuk pasar internasional, dan responnya sangat bagus. Terutama obat perpanjang umur, sudah diincar oleh para pemimpin berbagai negara. Salah satu yang terbesar adalah grup teknologi global. Dengar-dengar, grup teknologi global dengan sepenuh tenaga akan membeli kalian, kalau tidak bisa mereka akan menjadi pemegang saham, kalau menolak mereka akan memaksa. Grup teknologi global memiliki latar belakang yang rumit. Didirikan oleh beberapa negara dan bahkan melakukan penelitian atas ramuan gen. Tapi di Huaxia, wilayah ini dikepalai oleh keluarga Fang. Kalau keluarga Fang tidak berbicara, grup teknologi global tidak dapat berbuat apa-apa. Kakek Fang berbicara terus-menerus. Jensen mengerutkan keningnya, dia tidak paham tentang hal ini. Pada awalnya dengan dukungan keluarga Wilbert, aliansi Senlena sudah cukup untuk masuk 10 besar di Huaxia, tapi dia melewatkan bahwa pasarnya bersifat internasional. Secara internasional bisnis keluarga Wilbert biasa-biasa saja, yang kuat hanyalah tentara bayarannya. Sebaliknya, keluarga Fang memiliki posisi. Terima kasih, Kek, kata Jensen. Haha, aku harus berterima kasih. Kata-kata pencerahan MU tidak ternilai harganya. Kakek Fang tersenyum dengan murah hati.
Sebenarnya, aku datang ke sini untuk meminta ramuan obat. Aku dengar bahwa kakek memiliki banyak harta langit dan bumi, aku ingin meminjamnya. Jensen tidak ragu dan melaporkan beberapa ramuan obat. Setelah mendengar ini, kakek Fang mengangguk. Ramuan obat ini sangat berharga dan telah ada selama 100 tahun, dan kebetulan keluarga Fang memilikinya. Melihat hal itu, Jensen berkata, tentu saja, aku tidak sembarangan meminta barang milik keluarga Fang. Begini, bagaimana kalau setelah aku memurnikan pil, aku akan memberikan 20 butir pada keluarga Fang. Pil apa? Kakek Fang penasaran, dia mengatakan pemurnian pil, kalau orang lain yang mengatakan dia tidak akan percaya, tapi Jensen adalah seorang dokter terkenal di Huaxia. Kalau dia berani mengatakan itu, pasti ada cara untuk menyempurnakannya. Pil pengembalian. Jensen mengatakan dengan perlahan. Astaga, kamu tahu cara menyempurnakan pil ini? Kakek Fang terkejut dan matanya terbelalak. Saat itu ada legenda mengatakan di dunia Jianghu akan ada seseorang yang bisa menyempurnakan pil semacam ini. Satu pil dapat membuat orang biasa menjadi master yang tidak terkalahkan. Ini. Suaranya sangat terkejut, untuk meningkatkan pil pengembalian sangatlah susah, bahkan ini disebut dengan pil mitos. Sebuah kebetulan. Jensen tersenyum dan berkata dengan bangga, 20 butir untuk keluarga Fang dan keluarga Fang akan menghasilkan 20 master, tidak ada efek samping dari pil pengembalian. Mungkin 20 orang ini akan masuk ke Tanceden? Kakek Fang menjadi makin bersemangat. Sebenarnya, ada kekurangan dalam metode peningkatan keluarga Fang. Misalnya, metode peningkatan yang kakek latih, perlu tidur saat siang hari. Sebenarnya itu disebabkan oleh terlalu banyak energi positif. Meskipun tidak membahayakan tapi itu akan memperlambat kecepatan praktisi seni bela diri, tambah Jensen. Kamu tahu metode peningkatan keluarga Fang, kata kakek Fang. Jensen menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi aku seorang dokter. Aku bisa merasakan kekurangan dalam tubuh Patricia dan kakek, bahkan metode perubahannya sering dijumpai. Kakek Fang terkejut sampai hampir terjatuh. Metode peningkatan mereka telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan selain Jensen, tidak ada yang menemukan kekurangan seperti itu selama bertahun-tahun. Keanehan ini adalah ciri khas Jensen. Dengan perkataan Dr. Jensen, aku akan mengirimkan ramuan obat yang kamu butuhkan. Pelayan. Kakek Fang tidak ragu dan berteriak. Seseorang langsung masuk dan kemudian membawa Jensen ke ruang bawah tanah untuk memilih. Saat Jensen pergi, wajah kakek Fang masih memerah. Kakek, ada apa? Kata Patricia saat masuk ke ruangan. Kakek Fang sebenarnya ragu-ragu dan mengatakan apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengar ini, tubuh Patricia bergetar dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Jensen yang masih muda, bisa mengendalikan kakek? Patricia, masa depan Jensen sangat luas. Apa yang dikejarnya berbeda dengan kita. Orang seperti itu hanya bisa menjadi teman, bukan musuh, kata kakek Fang. Patricia mengerutkan kening dan bertanya, pengejaran yang berbeda? Bukankah seni bela diri yang dia kejar? Kakek Fang menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Dia tahu bahwa ada sekelompok orang yang lebih misterius di Huaxia. Mereka adalah kultivator. Dia berkata dengan penuh arti, Cindy Yuan juga sangat dekat dengan Jensen, kalian harus bekerja keras. Mata Patricia terbelalak, kakek, Jensen adalah menantu keluarga Miller. Aku putri dari sebuah keluarga 4 bintang baru di dunia Jianghu. Kak, kamu ingin aku mengejarnya? Aku tidak keberatan. Kakek Fang mengangguk dengan semangat. Jensen membawa ramuan obat dari keluarga Fang, bahkan dengan ramuan obat ini, Dragon Hall akan menjadi salah satu master di ranah surgawi puncak dan bertahap ke ranah transcendent. Pada saat itu, bahkan jika dia meninggalkan ibu kota, keluarga Miller, Aula Singlin, Natasha dan yang lainnya, mereka akan menjamin. Grup Teknologi Global. Saat di jalan, Jensen sedang memikirkan peringatan dari kakek Fang. Dia ingin bertanya pada Natasha, tapi saat dia memikirkannya lagi lebih baik dia melupakannya. Beberapa waktu ini Natasha mengikuti dirinya, sangat jarang berurusan dengan dunia bisnis. Tuan muda Charlie, apa kamu ada waktu? Setelah memikirkannya, Jensen menelepon Charlie Lancaster. Tidak lama kemudian, dalam perjalanan ke Aula Singlin, sebuah mobil mewah berhenti di pinggir jalan, dan Charlie berlari mendekat. Dr. Jensen.
Sejak melihat kekuatan besar Jensen di dunia Jianghu, Charlie sudah melakukan taruhan yang tepat. Dahulu, orang terkaya di keluarga Lancaster, bergantung pada keluarga Fang. Meskipun mereka mendominasi dunia bisnis, mereka masih tidak memiliki posisi di dunia Jianghu. Namun, sejak mereka mendukung Jensen, sekarang dia menjadi ada yang menopang. Mereka harus memeluk erat Jensen. Apakah kamu tahu tentang grup teknologi global? Tanya Jensen. Aku tahu. Charlie mengangguk sambil tersenyum. Belum lama ini, pemimpin grup teknologi global mencari kita ingin membeli saham, tapi kita tolak dan mereka masih mendatangi kita beberapa kali. Ada apa dengan mereka? Mereka mengincar pabrik Selena. Apa kalian tahu latar belakang mereka? Tanya Jensen. Hubungannya rumit. Didirikan oleh beberapa anggota dunia, perusahaan senjata, perusahaan teknologi serta bangsawan dan kerajaan. Aku cuma tahu satu keluarga, keluarga Williams, kata Charlie sambil tertawa. Keluarga Williams. Jensen mengerutkan keningnya, bukankah ini keluarga Williams muridnya? Kalau ada waktu Jensen akan menelepon muridnya. Mereka mengobrol sambil jalan masuk ke aula Singlin. Ketika Charlie mengetahui Jensen ingin menyempurnakan pil pengembalian, dia makin bersemangat dan menawarkan diri untuk membantu. Sesaat kemudian, Jensen membereskan ramuan obat yang dibutuhkan dan klien mengirimkannya ke aula Singlin. Bibi, Monica di mana? Tanya Jensen setelah membereskan ramuan obat. Dia pergi ke rumah sakit Scott. Aneh, jelas-jelas pergi kunjungan dokter, biasanya hanya perlu 1 jam, kenapa hari ini begitu lama? Kata Sofia sambil mengerutkan alis. Mungkin ada masalah. Jensen terdiam, begini saja, aku akan ke rumah sakit untuk melihatnya. Iya, omong-omong, malam ini pulang untuk makan malam, kakek sudah lama tidak melihatmu. Sofia menasihati Jensen, setelah itu Jensen meninggalkan aula Singlin. Dia berkata, aku tidak melihatnya dalam beberapa hari, entah apa yang sedang dia lakukan, kenapa Elena tidak dicari? Dasar tidak bisa diandalkan. Mendengar ini Jensen segera ingin mencari Elena. Saat tiba di rumah sakit, Jensen melihat beberapa bis terparkir, sepertinya bis dari pemerintahan. Setelah masuk, Jensen melihat Dr. Timothy yang sedang berjalan masuk. Dr. Jensen, baguslah kamu juga ada di sini. Timothy sangat gembira saat melihat Jensen. Apa yang terjadi? Tanya Jensen. Kakek Carson membawa temannya datang ke sini dan memintamu untuk memeriksa, Monica sedang menyapa mereka. Timothy berkata dengan cemas, sepertinya dia memiliki koneksi yang hebat, kakek sangat menghormatinya. Seseorang dari rumah sakit Huasia Timur ingin merawat dia, tapi ditolak. Antar aku untuk bertemu. Alexander berada di rumah sakit, Jensen tidak mungkin mengabaikannya. Jadi dia mengikuti Timothy menuju lantai 5. Lantai 5 khusus digunakan untuk mengobati penyakit yang rumit, sekarang tidak banyak orang di lantai 5. Lagi pula, biaya berobat di rumah sakit Scott murah, jadi tidak ada kelas VIP, penyakit yang rumit setara dengan kelas VIP. Aku ingin tahu apa rumah sakit Scott bisa, peralatannya sudah kuno, stafnya juga biasa saja, penatua Luke, saranku tidak perlu dilihat lagi. Seorang pria parubaya mengenakan jas putih terlihat tidak puas, suaranya juga terdengar sangat jelas tidak memandang rumah sakit Scott. Monica, kakek Herman, Ernest dan yang lainnya berada di sana, mereka sangat tidak suka dengan pria itu tapi mereka menahan untuk tidak berbicara. Penatua Luke, aku kira rumah sakit Scott tidak seperti rumah sakit swasta lainnya, mungkin tidak bisa menyembuhkan penyakitmu. Di sebelah seorang pria tua yang gagah, ada juga seorang pemuda yang berbicara. Postur tubuhnya sangat tegap. Sekilas terlihat beberapa pasukan keluar. Namun, dia tidak memiliki pendapat tentang rumah sakit Scott, alasan utamanya karena dia tidak percaya. Haha, rumah sakit ini direkomendasikan oleh kakek Carson, dia pasti mampu, lagi pula dia adalah ketua Asosiasi Kedokteran Nasional Huasia. Kata penatua Luke dengan sopan. Alexander berdiri di sebelahnya dan melihat ke arah kakek Herman. Dok, Jensen belum pulang. Anak itu sudah menghilang dalam beberapa waktu, kata kakek Herman. Alexander mengerutkan dahinya, dia tahu Jensen pergi ke dunia Jianghu, tapi seharusnya dia sudah kembali. Kurasa Dr. Jensen tidak berani kembali. Pria parubaya itu berkata kasar. Dia berasal dari rumah sakit Huasia Timur, dia tidak senang karena penatua Luke tidak memilih rumah sakit Timur.
Dia merasa rumah sakit SCAT adalah rumah sakit swasta dengan kualitas yang biasa saja. Dibandingkan rumah sakit timur yang menduduki peringkat 2 di Huaxia, profesor asing dan dosen terkenal dari seluruh dunia berada di rumah sakit timur. Tingkat medis mereka juga terkenal di dunia. Ketua Asosiasi Kedokteran Nasional Huaxia macam apa, itu hanyalah sebuah gelar dari pemerintah. Saat itu, Jensen berjalan mendekat dan berkata, sebagai dokter, selama pasien sakit, tidak ada dokter yang tidak berani menangani. Guru. Monica dan yang lainnya juga menunjukkan senyuman. Jensen, kamu kembali. Alexander terlihat senang dan memperkenalkan Jensen pada pria tua di sebelahnya. Ini adalah penatua Luke, dia memiliki tumor di bawah ketiaknya dan harus dioperasi. Karena sangat dekat dengan jantung dan sangat riskan, jadi aku membawanya kemari. Kamu Dr. Jensen dari Aula Singlin, kan? Aku tidak menyangka kamu masih sangat muda. Penatua Luke tersenyum dan berkata, sepertinya ada jalan untuk warisan dokter pengobatan tradisional. Tidak, saya hanya menjalankan tugas saja. Jawab Jensen dengan sopan. Penatua Luke dibawa langsung oleh Alexander, jadi dia harus menghormatinya dan menyapa dia untuk duduk. Begini aku akan memeriksa denyut nadi penatua terlebih dahulu lalu melihat bagaimana cara menangani tumor ini. Pria paruh baya di sampingnya sedari tadi mendengarkan Jensen. Ketika dia mendengar denyut nadi, dia tertawa dan berkata, denyut nadi. Apakah efektif untuk merasakan denyut nadi untuk tumor? Dokter nomor 1 di Huaxia apanya, omong kosong. Menurut buku Luban dokter nomor 1 di Huaxia adalah orang lain. Kamu juga tahu tentang buku Luban? Jensen menatapnya, rumah sakit Huaxia Timur seharusnya tidak memiliki hubungan dengan buku Luban. Tentu saja aku tahu. Pria paruh baya itu berkata dengan bangga, aku adalah Profesor Emil dari rumah sakit Huaxia Timur. Mungkin aku tidak terkenal di bidang medis tradisional Huaxia, tapi aku jauh di depanmu di bidang medis kelas dunia. Sangat hebat, kalau begitu mengapa penatua Luke tidak dirawat di rumah sakit Huaxia Timur? Jensen bertanya kembali. Dia juga pernah mendengar tentang rumah sakit Huaxia Timur, institusi medis terbesar kedua di Huaxia, keterampilan dan peralatan medisnya kelas dunia. Wajah Profesor Emil membeku, tidak bisa menjawab. Faktanya, dia juga sangat penasaran, mengapa penatua Luke tidak percaya pada rumah sakit Huaxia Timur. Pada saat ini, pemuda di samping penatua Luke tiba-tiba menyela, Dr. Jensen, kan? Aku penjaga penatua Luke. Penyakit beliau sangat serius. Apa kamu yakin bisa menyembuhkan beliau? Jensen meliriknya dan berkata dengan ringan, menurut rumah sakit menunjukkan bahwa ada risiko tertentu dalam melakukan operasi. Karena mereka telah mengatakan demikian, kamu bertanya apakah aku yakin, ini bukankah menanyakan hal yang sama? Melihat Jensen masih terlalu muda, dia tentu saja tidak percaya. Namun, ucapan Jensen juga masuk akal. Karena rumah sakit Huaxia Timur hanya memperhatikan penyakit serius dan tidak memperhatikan penyakit rakyat jelata, jadi kurang terkenal. Sebaliknya, terutama di kalangan para pejabat Huaxia, mereka sangat terkenal, seperti versi teratas sanatorium. Penatua Luke lebih memilih rumah sakit swasta dibandingkan dengan rumah sakit Huaxia Timur, tidak heran dia bertanya kepada Jensen. Apalagi dia melihat semua peralatan di rumah sakit SCAT biasa saja, tidak ada peralatan canggih sama sekali. Kamu tidak akan percaya dengan semua perkataanku. Jensen berkata, begini saja, aku akan mengatakan kondisimu sekarang, kamu yang akan menilai, misalnya kamu akhir-akhir ini sering cegukan. Kamu. Mata pria itu terbelalak. Melihat ekspresinya, Jensen tahu kalau tebakannya benar. Sudah menggunakan banyak cara tapi tidak ada hasilnya. Pergi ke rumah sakit juga sama saja, betul tidak? Lanjut Jensen menambahkan. Kamu adalah prajurit, ketua para penjaga. Saat kamu berada di tempat yang resmi, cegukanmu selalu kumat dan setiap kamu menahannya akan merasa sangat tidak nyaman. Kamu menahannya terus, sebenarnya menahan cegukan itu tidak baik untuk tubuh. Tapi, kamu adalah penjaga yang berkualitas. Aku secara pribadi memperingatkanmu untuk segera menebus resep dan penyakitmu akan segera sembuh. Mendengar ini, pria itu tanpa sadar berkata, resep apa? Faktanya, cegukan ini benar-benar membuatnya tidak nyaman dan sangat parah. Dia tidak suka melakukan hal tidak sopan seperti itu saat bersama bosnya. Dia telah mengalami sakit kepala selama berhari-hari karena memikirkan masalah ini.
Jensen membisikkan beberapa kata pada Monica dan dia langsung paham. Sesaat kemudian Monica membawa semangkuk air. Air ini dibuat dari beberapa cabai kering yang dihancurkan, minum dan penyakitmu akan sembuh. Jensen menyuruh Monica memberikan mangkuk itu. Pupil mata pria itu melotot, apa ingin membuatnya kepedasan? Dia mengambil dan meminumnya. Wajahnya memerah karena terlalu pedas, tapi tidak mengeluarkan suara apapun, orang seperti ini membuat Jensen terkesan. Namun, ekspresi menahannya sangat lucu. 10 menit kemudian, matanya terbelalak dan berkata, sepertinya cegukanku sudah berhenti. Sebelumnya dia selalu cegukan, tapi selalu ditahan. Aku mulai percaya. Pria itu mengangguk pada Jensen. Dia pernah mendengar nama Jensen di militer, tapi dia tidak menyangka kalau kemampuan medisnya memang luar biasa. Profesor Emil yang berada di sampingnya tampak tertegun. Dia tahu dengan kemampuan Jensen bisa mendapatkan kepercayaan Penatua Luke. Hanya air cabai untuk menyembuhkan cegukan, dia baru dengar untuk pertama kalinya. Jensen melihat pria itu tidak mengatakan apapun, Jensen mengetahui kalau dia sudah sembuh. Baiklah, operasi sekarang, kata Jensen sambil tersenyum. Operasi? Apa kalian punya peralatan standar untuk operasi? Profesor Emil melihat sekitarnya dengan pandangan merendahkan. Sejauh yang dia tahu, rumah sakit Scott tidak memiliki ruang operasi yang sesuai. Tentu saja, untuk operasi kecil ada ruangannya, tapi tumor Penatua Luke berada di bawah ketiak dekat jantung, operasi kecil biasa tidak bisa menyembuhkannya. Ini adalah rumah sakit Scott. Orang dari luar lihat saja dari samping. Jensen berkata dengan malas, kemudian memberitahu Monica, siapkan peralatan disinfektan. Baik. Monica bergegas mengambil sebotol disinfektan. Disinfektan? Jangankan Profesor Emil, Alexander juga tertegun, dengan ini bisa membunuh kuman? Perlu diketahui, ini adalah operasi. Disinfektan untuk apa? Cuci tangan? Ini benar-benar tidak profesional. Mensterilkan tangan dengan disinfektan, menurutmu ini bisa membunuh semua kuman, kata Profesor Emil sambil tertawa dengan keras. Ruang operasi ada di sini, mau pergi kemana? Sebotol desinfektan, aku rasa sudah lebih dari cukup. Kata Jensen sambil menyuruh Penatua Luke berbaring di sofa. Operasi di sini? Semua orang melihatnya. Selain Monica, semua orang termasuk kakek Herman juga sangat terkejut, ada begitu banyak bakteri di sini, kemungkinan infeksi luka akan meningkat 100 kali lipat, bagaimana cara mengoperasinya? Kamu, ini sangat tidak masuk akal. Alat bantu napas, mesin anestesi, meja operasi, monitor, lampu tanpa bayangan, bahkan pisau bedah tidak ada, operasi macam apa yang kamu lakukan, kata Profesor Emil. Sebelumnya pria itu merasa aneh, tapi kali ini dia tidak meragukan Jensen dan menuruti perkataan Jensen. Siapa bilang operasi harus membutuhkan pisau bedah? Jensen mengeluarkan peralatan akupunturnya dan mensterilkannya dengan alkohol. Jangan bilang kalau kamu menggunakan akupuntur untuk operasi. Profesor Emil melihat tas akupuntur milik Jensen. Tumor pasien harus dipotong, dengan jarum akupuntur bagaimana bisa memotongnya, kulit saja juga tidak akan terpotong. Rumah sakit Scott adalah rumah sakit pengobatan tradisional Huasia. Lebih baik diam kalau tidak tahu. Kata Jensen pelan, dia tidak memedulikan dia lagi, jarinya mengambil jarum dan melihat ke arah ketiak bawah Penatua Luke. Pada saat ini, Penatua Luke juga tertegun, kalau bukan karena Alexander, dia juga akan mengira ini adalah sebuah lelucon. Selanjutnya, Penatua Luke jangan bergerak. Jensen mengingatkan dengan suara rendah, dan kemudian Penatua Luke merasakan gatal di ketiaknya. Ia melihat beberapa jarum perak dimasukkan ke ketiaknya. Jarum ini langsung menusukkan ke tumor dengan profounki. Api yang tidak terlihat mengalir masuk melewati jarum, ini adalah api yang. Jensen membakar tumor dengan api yang. Tentu saja, mengatakannya sangat mudah. Faktanya, ini membutuh keterampilan yang tinggi, bagaimanapun api yang sangat ganas, begitu melakukan kesalahan, akan memengaruhi sel lainnya. Selanjutnya, Jensen dengan cepat memasukkan kedua tangannya di bawah ketiak. Penatua Luke hanya merasakan gatal, dan tidak merasakan sakit sama sekali. Hanya menancapkan jarum selama 20 menit, setelah jarumnya tidak bergetar, Jensen akan menusuk tempat lain. Ini adalah meridian hati, detoks utama. 20 menit berlalu, Jensen mengubah posisinya kembali.
Jensen menyuruh Profesor Emil untuk melepaskan sepatu dan kaos kaki penatua Luke dan menusukkan jarum di jari kedua. Ini adalah titik akupuntur sistem limfatik dan juga detoks utama, dapat meningkatkan kekebalan tubuh manusia. Teknik jarum yin yang memang lebih hebat dari aku. Dia menggunakan jarum seperti dewa, titik akupunturnya akurat, dan kecepatannya sangat cepat. Kapan aku bisa mencapai level ini? Puji Monica yang berada di samping Jensen. Dia satu-satunya yang memahami akupuntur Jensen. Kakek Herman dan yang lainnya hanyalah orang awam, mereka hanya bisa tercengang dan takjub. Apa Jensen menggunakan akupuntur untuk operasi? Naomi juga datang untuk membantu. Melihat Jensen yang sibuk, dia langsung berimajinasi. 20 menit berlalu. Jensen mengeluarkan jarum dan menggunakan alkohol untuk mendisinfeksi jarum. Di saat yang bersamaan dia berkata, "Sudah selesai." Hal ini membuat semua orang tercengang. Sudah selesai. Profesor Emil tidak tahan dan berkata, "Kamu sedang memotong tumor, bukan mengobati demam saja, bukan untuk menjaga agar tetap sehat, hanya menggunakan beberapa jarum dan sudah selesai. Kamu sangat memalukan dunia kedokteran. Siapa bilang memotong tumor membutuhkan pisau bedah?" Jensen balik bertanya, "Kalau ini prinsip medis rumah sakit Huasia Timurmu, kalian sama saja menganggap pasien sebagai bahan lelucon." Ekspresi Profesor Emil membeku, saat dia ingin melanjutkan perkataannya, tapi Jensen langsung berkata, "Dalam 3 bulan kita akan tahu apakah sudah sembuh atau belum, kalau pasien masih khawatir, bisa pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan tumor. Bahkan kalau apa yang kamu katakan benar, apa kamu bisa menjamin tumornya tidak akan kambuh?" Tanya Profesor Emil. Tumor dibagi menjadi tumor jinak dan ganas. Penyakit penatua Luke adalah tumor jinak. Hanya menekan jantung dan menyebabkan seperti ini, kemungkinan tumor jinak untuk kambuh sangat kecil apalagi sudah dikeluarkan, karena ini adalah tumor jinak, mengapa harus dipotong dengan operasi? Bukankah ini akan melukai pasien lagi, kata Jensen. Tapi, Profesor Emil tidak dapat membantah apa yang Jensen katakan. Dia menggertakkan gigi dan berkata, tumornya masih perlu dipotong.